Perkenalkan, nama saya Evi Setiami. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 angkatan 2 di Universitas Palangkaraya. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Raren Batua dalam bidang studi PPKN. Berikut saya akan menampilkan PPL Aksi 2 dengan mode pembelajaran Project Based Learning pada kelas 7. Selamat menyaksikan. Pelajaran ini kalian tetap semangat. Sebelum itu, yang ketua kelasnya maju ke depan untuk membacakan doa untuk memulai pelajaran kita. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya pimpin secara Kristen. Marilah kita berdoa. Kita menentukan, amin. Amin. Teman-teman berdiri, kita menyanyikan lagu wajib. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu satu persatu. Lili, Lucinia, Nurjana. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ingatkan dulu kemarin kita sudah membahas tentang kasus-kasus kasus yang terjadi di Indonesia tentang permasalahan intoleransi. Banyak sekali. Masih ingat kan masalah kasus tentang agama, kepercayaan agama? Karena apa? Karena kita tidak bisa menyatakan diri kita, ya, tidak bisa. Kalau kita hidup berdampingan dengan baik, artinya kasus itu dapat teratasi, ya kan? Sekarang sebelum kita masuk, Ibu bertanya lagi nih. Nih, kita di kelas kan beragam-ragam nih kan, ya? Beragam, ada beragam budaya, ada beragam agama. Ketika menerima perbedaan dulu, rasanya seperti apa nih Lucinia? Rasanya ketika kita mendapatkan perbedaan itu bagaimana perasaan Lucinia? Senang. Oh, senang, bagus. Senang, saya senang nih Bu. Misalnya saya senang berteman dengan Ismail karena berbeda. Beda apa? Ismail dengan Lucinia beda? Beda. Beda ya. Ismail laki-laki, Lucinia perempuan, tapi mereka berteman dengan baik. Nanti apa, di dalam kelas kita harus tetap meningkatkan solidaritas. Kenapa? Karena misalnya kalau pecahan itu kan sangat tidak baik di dalam kelas. Kalau misalnya ada satu tidak suka dengan yang lain, cepat selesaikan masalah itu hari itu, jangan sampai berlanjut ke hari berikutnya, ya. Oke? Sebelumnya kita lihat di sini, kita masuk ke materi yang baru tentang, boleh dibaca Lucinia, tentang apa materi ini? Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada kompetensi dasar dari literatur dan ada tujuan pembelajaran. Dibacakan sedikit. Melalui kegiatan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik kalian dapat bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model ini juga, kalian juga diharapkan akan menghargai. Ketika kita bisa menghargai, menghormati perbedaan yang ada, itu akan menjadi tercipta suasana yang baik. Kan kemarin Ibu sudah sampaikan kegiatan kita hari ini melanjutkan membuat poster, ya. Jadi kita tidak bagi kelompok baru, tapi masuk kelompok yang kemarin. Masih ingat kelompok yang kemarin? Masih. Oke, masuk yuk. Mari kita masuk ke kelompoknya di pertemuan kemarin. Boleh masuk dulu kelompoknya, kelompok 1 di situ, kelompok 2 di sini, ya.
kelompoknya. Nah, ketika kalian bisa ngobrol, sekarang keluarkan bukunya dulu. Alat-alat yang ibu suruh kemarin sudah dibawa kan? Sudah dibawa ini. Perhatikan dan amati gambar di bawah ini. Lihat gambarnya, lihat. Ada gambar burung, garuda, ada gambar orang-orang dengan pakaian boleh angkat tangan? Tidak. Nih, siapa yang mau kasih pendapat tentang gambar yang terlihat? Siapa? Angkat tangan. Fitri, boleh. Ada nilai-nilai Pancasila yang merangkul perbedaan sehingga setiap perbedaan yang ada disatukan oleh Pancasila. Nah, kata Fitri, dari gambar ini Fitri memberi pendapat ada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang merangkul setiap perbedaan. Setelah gambar ini akan ibu tampilkan video. Sudah melihat kan? Sudah ibu tampilkan video tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ibu ingin salah satu saja ya, memberikan pendapat kalian dari apa yang sudah dilihat, ditonton yang ibu tampilkan tadi. Boleh? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Ismail. Oke, apa Ismail? Indahnya perbedaan, ada kulit hitam, putih, rambut ikal, lurus dan bermacam-macam yang terlihat sama seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Di dalam kelompok ini, ibu akan membagikan tema dalam pembuatan poster. Dalam membuat poster nanti sesuaikan temanya mau membuat apa, kan tahu membuat poster, tahu nih temanya arahnya. Misalnya kelompok 1 Lusinia, Willy, Tessa dan Fitri itu temanya tentang indahnya keberagaman Indonesia. Jadi membuat nanti posternya kata-katanya dirangkai sesuai dengan tema. Terus kelompok 2 ada Nesya, Ismail, Bintang, Lamini, keberagaman Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu temanya ya. Terus kelompok 3 itu ada ragam budaya Indonesia. Jadi pergunakan alat dan bahan yang sudah kalian buat. Nanti kalau misalnya ada yang misalnya kurang paham, masih bingung cara membuat poster, boleh ibu bertanya dengan ibu ya. Tapi sebelum kalian membuat poster, ibu bagikan LKPD. Ini LKPD, di dalam LKPD ini nanti ada langkah-langkah pembuatan poster, tugas-tugas yang kalian lakukan, bahkan materi pembelajarannya boleh nanti diambil. Jadi kalian bisa merangkai kata-kata ada di LKPD ya. Jadi kalian sudah menyiapkan kanal ya, sudah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat poster sesuai dengan apa yang saya sudah arahkan. Terus sekarang kalian boleh berdiskusi. Ya boleh. Kelompok 1 ada apa? Iya boleh. Ini kan kreasi kalian, misalnya nih kan ditulis boleh Kristen, terus apa lagi nanti dibuat seperti ini juga, misalnya seperti ini di gambarnya ditulis agamanya lagi, kan ada agama jadi semua agama dibuat. 10 menit lagi ya, karena saya lihat sudah mulai rancang, tinggal mewarnai. Boleh digambar apa saja, misalnya saya mau tampilkan gambar bunga-bunga, nggak apa-apa. Yang penting gambar bunganya menarik. Atau misalnya saya mau gambar apa bu? Macam-macam yang kira-kira yang ada di dalam pemikiran kalian. Di dalam pemikiran itu dituangkan. Jadi di kelompoknya boleh nanti kira-kira kalau saya gambar ini bagus tidak? Iya? Boleh. Sebelum kita mempresentasikan apa yang sudah kalian buat, kita berdiri dulu. Boleh berdiri? Boleh. Tahu tepuk semangat? Tahu. Biar semangat lagi. Ketika presentasi, semuanya tetap semangat. Boleh sih, di sini yang pimpin.
pembuatan posternya yang sudah dibuat oleh kelompok masing-masing. Jadi semuanya maju ke depan, nanti kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 semuanya boleh maju. Kami ingin bertanya, bagaimana agar bisa hidup rukun? Jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam poster. Apa yang terjadi berat dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan baik? Terkait tugas ini tugas yang ibu suruh kalian buat. Simpulan apa kira-kira yang kalian peroleh dari tugas ini? Boleh, dari kelompok mana yang ingin memberikan simpulan? Kelompok 1, oke, simpulan apa? Mengetahui makna Bhinneka Tunggal Ika dalam perbedaan. Dari membuat poster ini kita mengetahui bagaimana makna Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap perbedaan. Setelah itu ada lagi? Oke, karena sudah mewakili kelompok 1, sekarang ada tugas evaluasi, kan ada tugas evaluasi, ini dikumpulkan. Yang tadi kan sudah kalian buat di LKPD kan? Ada tugas evaluasi yang ada di LKPD. 1, apa arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika? Menurut pendapatku, apa makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman? Analisis keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu sudah diisi LKPD tadi dalam bentuk lembaran, kumpulkan lembarannya dan LKPD-nya ya, biar ibu lihat apa yang sudah kalian buat. Boleh dikumpulkan. Kita masuk ke kegiatan penutur. Setelah kegiatan penutur ini kita sudah belajar nih, belajar membuat poster, memahami makna-makna yang ada di dalam poster yang kita buat, terus memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Simpulan materi pembelajaran boleh si Willy bacakan apa Willy simpulan materi pembelajaran boleh Willy? Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan tersebut menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam semboyan itu juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk selalu menghormati agamanya. Oke, nah selanjutnya apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Apa saja? Dari mana? Kelompok 1. Oke, si Keisha. Kami membuat poster di mana kami kemampuan dan pendapat kami dalam Artinya gini ya, kalian membuat poster, menuangkan pendapat kalian, kemampuan kalian dari segi membuat kata-kata, olah membuat gambar, itu sudah terjadi di dalam pelajaran hari ini. Apakah itu ada nggak hal yang menarik dari pembuatan pembelajaran hari ini? Menarik tidak? Menarik. Karena apa? Karena membuat poster. Selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya minggu depan. Jadi kita langsung menuju ke halaman minggu depan. Jangan lupa jangan ketinggalan, ibu tidak berikan PR karena kita sudah membuat poster. Jadi minggu depan kita masuk ke bagian C, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, dan ras antar golongan. Nanti ketika sudah selesai kembali ke tempatnya, sudah ya. Kita juga bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita dapat menyelesaikan tugas pelajaran kita hari ini dengan baik dan terlaksana dengan sesuai dengan rencana kita ya, membuat poster dan sebagainya. Karena tidak ada pertanyaan untuk hari ini, sekarang boleh kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa, sampai bertemu di minggu depan.